Bayangkan deh, kamu sedang mancing di tengah laut. Alatnya lengkap, umpan mahal, teknologi canggih semua. Tapi ikan enggak muncul-muncul juga. Di sebelah kamu ada om-om tua naik perahu kecil, pakai joran bambu, umpan cacing beli 1.000 di pasar, tapi ikannya segede paus. Dapat satu aja udah bisa buka warung pecel lele seminggu. Kenapa bisa begitu? Karena dia paham hukum semesta, dia ngerti ritme alam. Paham arah angin, arus air, waktu terbaik buat melempar kail. Sementara kamu, modal semangat doang tapi melawan alur alam. Dan itu sama banget kayak hidup kita. Banyak orang kerja keras, usaha mati-matian, banting tulang pagi-pagi sampai malam hari. Tapi hidupnya tetap seret, nggak maju-maju. Sementara ada orang yang kayaknya santai-santai aja, nggak terlalu ribet, tapi rezeki mengalir terus seperti air sungai pas musim hujan. Apa rahasia mereka? Mereka sinkron dengan hukum semesta. Selamat datang di Channel The Quantum Cosmos. Tempat di mana kita akan membongkar bagaimana cara kamu bisa selaras dengan aturan alam ini, supaya hidupmu lebih lancar, berkah, dan sukses dunia akhirat. Kalau kamu masih mikir bahwa hukum semesta itu cuma teori kosong, siap-siap aja. Hari ini kita bakal bahas bagaimana caranya menyingkronkan energimu dengan algoritma semesta biar hidup kamu lebih mudah. Pepatah kuno bilang alam semesta tidak pernah salah, yang salah adalah manusia yang melawannya. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu kayak jalan di pasir hisap, makin ngelawan, makin tenggelam, mungkin ini saatnya untuk berhenti, sadar, dan mulai main sesuai aturan semesta. Di video ini kita akan bahas 1. Apa itu hukum semesta? 2. Kenapa hukum semesta lebih kuat dari kehendak kamu sendiri? 3. Kesalahan umum yang bikin hidupmu seret. 4. Bagaimana caranya masuk ke frekuensi rezeki biar rezekimu ngalir tanpa drama? Jadi kalau kamu enggak mau hidupmu selamanya jadi korban hukum semesta, tonton sampai habis ya. Di Nusantara, nenek moyang kita dulu punya filosofi yang udah ada ribuan tahun lalu. Namanya urip iku orop-orop, hidup itu harus memberi cahaya. Artinya, kamu enggak bisa asal hidup, asal jalanin takdir tanpa ngerti irama semesta. Alam semesta ini punya pola. Siapa yang bisa baca dan selaras sama pola itu, dialah yang bakal dapat berkah. Contoh sederhana, petani Jawa zaman dulu enggak langsung menanam hanya karena musim penghujan datang. Mereka memperhatikan tanda-tanda alam, posisi bulan, arah angin, dan perilaku binatang. Itu contoh nyata bagaimana mereka selaras dengan hukum semesta. Dalam tradisi Jawa pula ada konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu menyatu dengan kehendak Tuhan. Konsep ini mirip banget dengan ajaran Islam, di mana manusia dituntut untuk ikhlas dan tawakal terhadap apa yang sudah digariskan. Tapi sayangnya, banyak dari kita sekarang enggak sabaran. Maunya instan, ingin cepat kaya, ingin langsung jodoh, ingin cepat sukses. Padahal, semesta itu butuh proses. Kalau kamu buru-buru, melawan alur, hasilnya bukan cepat, tapi malah mentok. Dan ini bukan cuma cerita dari nenek moyang kita doang. Peradaban besar lain seperti Mesir kuno, Yunani, sampai peradaban Islam juga punya pegangan pada hukum semesta. Mesir kuno prinsip Ma'at. Orang Mesir percaya bahwa dunia ini berjalan dengan keseimbangan. Mereka menyebutnya sebagai Ma'at, prinsip harmoni universal. Siapa yang melanggar keseimbangan ini, maka ia akan dihukum oleh hukum alam itu sendiri. Mirip kayak hukum karma dalam ajaran Timur, atau filsafat Yunani tentang logos, hukum alam yang tak terlihat, yang mengatur segalanya. Heraklitus, salah satu filsuf Yunani legendaris, berkata, semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya semesta ini bergerak dalam pola tertentu. Kalau kamu bisa selaras sama pola itu, hidupmu bakal lancar. Kamu nggak perlu melawan, cukup selaraskan diri. Islam, sunnatullah. Dalam ajaran Islam ada konsep tentang sunnatullah, hukum Allah yang ditetapkan untuk seluruh alam semesta. Siapa yang paham dan taat pada hukum ini, maka hidupnya akan dilimpahi berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu artinya kalau kamu ingin rezekimu berubah, hidupmu berubah, kamu duluan yang harus berubah. Bukan cuma nunggu keajaiban turun dari langit. Hukum semesta itu nyata. Kayak cukup soal sejarahnya.
Sekarang mari kita bicara lebih personal tentang hidup kamu. Ada yang pernah alami hal ini? Udah kerja keras tapi duit tetap seret. Pengen sesuatu tapi selalu ada halangan. Udah doa, udah usaha tapi hidup nggak maju-maju. Lihat orang lain sukses lebih gampang. Kamu lihat mereka kayaknya santai tapi bisa dapat semua yang kamu inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sedang melawan hukum semesta tanpa sadar. Dan kalau kamu terus begini, jangan harap hidup kamu bakal berubah. Hidup itu kayak naik perahu. Kalau kamu ngerti arah angin dan arus laut, kamu bisa sampai tujuan dengan mudah. Tapi kalau kamu nekat ngelawan arus, tenagamu bakal habis, capek, dan tetap enggak sampai. Masalahnya banyak orang berusaha keras di frekuensi yang salah. 3 hukum semesta yang harus kamu pahami. Ada 3 hukum utama yang bekerja di alam semesta ini. Kalau kamu paham dan selaras dengannya, hidup kamu bisa berubah total. Dan hukum getaran law of vibration. Segala sesuatu di alam ini punya frekuensi. Pikiran, emosi, niat, bahkan ketidakyakinan kamu. Semua itu adalah energi. Dan alam semesta menarik frekuensi yang setara dengannya. Kalau frekuensimu rendah, penuh keluhan, iri, pesimis, maka kamu akan mendapat hal-hal yang sepadan. Sebaliknya, kalau frekuensimu tinggi, bersyukur, optimis, percaya diri, maka alam akan kasih kamu hal-hal positif. Pernah nggak kamu sedang bad mood terus semua jadi makin nyebelin? HP jatuh, macet, ketemu mantan lagi. Bukan kebetulan, itu hukum semesta sedang bekerja. Dan sebaliknya, kalau kamu lagi happy, tiba-tiba dapat kabar baik. Ketemu orang baru, uang masuk. Lagi-lagi bukan kebetulan. Itu alam semesta sedang merespons frekuensi kamu. Jadi pertanyaannya, frekuensi apa yang kamu pancarkan hari ini? 2. Hukum tarik-menarik law of attraction. Ini simple. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan secara dominan itulah yang bakal kamu tarik ke hidupmu. Fokus terus ke utang. Kamu bakal dapat utang lebih banyak. Fokus ke kekurangan. Kamu bakal merasa kurang terus. Selalu mikirin kesulitan. Hidup kamu bakal penuh kesulitan. Mau bukti? Lihat orang-orang sukses di sekitarmu. Mereka nggak buang waktu buat ngeluh atau takut gagal. Mereka fokus ke solusi, peluang, dan cara berkembang. Dan hasilnya, alam semesta kasih mereka jalan. Jadi simsalabimnya, ubah getaran kamu, ubah fokus kamu, ubah kebiasaan kamu. Naikin frekuensi kamu. Stop ngeluh, stop nyalahin keadaan. Latih diri kamu buat bersyukur dan optimis. Fokus ke keberlimpahan. 3 hukum sebab akibat. Law of cause and effect. Enggak ada yang namanya kebetulan. Kamu panen apa yang kamu tanam. Kalau kamu kerja sedikit, maka hasilnya sedikit. Kalau kamu tanam benih keraguan, kamu bakal panen ketidakpastian. Kalau kamu tanam rasa syukur, kamu bakal panen berkah. Kamu nggak bisa minta sukses kalau setiap hari aktivitasmu cuma rebahan dan nonton drakor. Kalau kamu pengen kaya, mulai tanam benihnya dari sekarang. Mulai usaha, mulai belajar, mulai bangun mental sukses. Kesalahan terbesar yang bikin orang gagal sinkron, sayangnya, banyak orang udah tahu tentang hukum semesta, udah baca buku, nonton video motivasi, tapi hidupnya tetap enggak berubah. Kenapa? Karena mereka melakukan 3 kesalahan besar ini. 1. Mikir positif tapi perasaan masih negatif. Kamu bisa saja berkata di luar, saya berhasil, saya punya rezeki melimpah, tapi di dalam hati masih ragu, takut, dan penuh keraguan. Padahal hukum semesta enggak respon kata-kata kamu. Dia respon energi kamu. Jadi kalau kamu afirmasi positif tapi perasaan negatif, semesta tetap akan tangkap frekuensi negatif itu. Solusinya, setiap kali kamu afirmasi sesuatu, rasain betul-betul. Bayangkan dan masukkan ke dalam hati. Benar-benar feel it seperti kamu udah dapat apa yang kamu mau. 2. Fokus ke kekurangan, bukan keberlimpahan. Kamu pengen kaya, tapi tiap hari fokus ke, saya belum punya duit. Kamu pengen sehat, tapi tiap hari ngeluh, saya sakit terus. Kamu pengen jodoh, tapi tiap hari ngomong, saya jomblo selamanya. Proses ini kayak kamu pengen sinyal bagus, tapi pergi ke tempat tanpa jaringan. Enggak bisa. Solusinya, fokus ke keberlimpahan, meskipun kecil. Bersyukurlah atas apa yang sudah kamu miliki. Niscaya semesta akan kasih lebih. 3. Nunggu dulu baru bertindak. Banyak bilang, nanti kalau saya kaya, saya akan dermawan. Nanti kalau saya sukses, saya akan bantu orang. Nanti kalau punya bisnis besar, saya akan kerja keras.
Salah besar. Hukum semesta enggak bekerja begitu. Kamu harus jadi layak dulu, baru kemudian sukses datang. Jadi kalau kamu pengen kaya, mulai dari sekarang pikir dan bertindak seperti orang kaya. Kalau kamu pengen sukses, jangan nunggu mood bagus. Kerja keras dari sekarang. Kalau kamu pengen bahagia, jangan nunggu keadaan berubah. Mulai dari menciptakan kebahagiaan sendiri. Strategi nyelarasin energi dengan hukum semesta. Berikut beberapa strategi konkret yang bisa kamu praktikkan mulai hari ini. 1. Latihan rasa syukur intensif. Syukur bukan sekadar ucapan, tapi harus dirasakan. Tiap pagi tulis 5 hal yang kamu syukuri. Rasakan dengan hati. Syukuri hal kecil, udara, makanan, kesehatan orang-orang di sekitarmu. Semesta hanya akan kasih lebih jika kamu bisa menghargai yang sudah ada. 2. Visualisasi real time. Jangan cuma visualisasi pas tidur atau meditasi. Lakukan di tengah aktivitasmu. Pas buka dompet dan lihat uang, bayangkan dompetmu penuh. Pas makan, bayangkan kamu di restoran mewah. Pas kerja, bayangkan kamu dihormati dan sukses. Otak kamu bakal merekam ini sebagai kenyataan. Dan semesta akan mulai menyesuaikan realitasmu. 4. Aksi kecil tapi konsisten. Jangan fokus ke perubahan besar sekaligus. Fokus ke aksi kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Mau sukses? Mulai dari kebiasaan produktif. Mau sehat, olahraga ringan tiap hari. Mau kaya? Kelola keuangan dengan bijak. Perubahan besar lahir dari aksi kecil yang terus diulang. Latihan harian selama 30 hari. Kalau kamu benar-benar praktikkan latihan berikut minimal 30 hari, saya jamin ada pergeseran besar dalam hidupmu. 1. Ritual kode syukur 5/55. 5 menit pagi. Setelah bangun, sebut 5 hal yang kamu syukuri. Rasakan dalam hati. 5 menit siang, ambil jeda. Fokus ke perasaan syukur dan keberlimpahan. 5 menit malam, tulis 5 hal yang membuatmu bersyukur hari ini. 2. Mode CEO. Acting seolah-olah kamu udah jadi orang yang kamu impikan. Kalau mau jadi orang kaya, jangan ngomong saya miskin. Mulai menggunakan bahasa tubuh, cara berpikir, dan sikap orang sukses. 3. Visualisasi real time. Setiap kali kamu melakukan aktivitas, tambahkan visualisasi cepat. Bayangkan hasil akhirnya seolah-olah udah terjadi sekarang. Terus teknik reset energi. Kalau kamu ngerasa stuck atau penuh energi negatif, recognize, sadari bahwa kamu sedang di frekuensi rendah. 2. Exhale. Tarik napas dalam, buang perlahan. 3. Shift. Ubah fokus ke hal yang membuatmu senang. 4. Energize. Lakukan hal kecil yang bisa tingkatkan energimu. 3. Take action. Jangan diam, gerakkan tubuhmu. 5. Hukum 3 detik. Ketika kamu ragu atau takut, hitung 1, 2, 3 dan langsung bertindak. Jangan tunggu mood bagus. Action cepat, momentum besar. 6. Give and let go. Minta, yakini, lalu lepaskan. Jangan paksa semesta. Biarkan dia bekerja. Tanam benih, siram, rawat, lalu percaya hasilnya akan tumbuh. Sekarang kamu punya semua alat tempur yang kamu butuhkan untuk menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Kamu punya 2 pilihan. 1. Mulai action sekarang dan hidupmu berubah. 2. Diam saja, terus-terusan stuck di tempat yang sama. Keajaiban itu nggak datang dari langit kalau kamu nggak gerak. Kamu harus mainkan game ini dengan aturan semesta. Sekarang saya tanya kamu, apakah kamu siap main di level yang lebih tinggi? Kamu sudah tahu rahasia terbesar hukum semesta. Kamu sudah dikasih kunci untuk membuka pintu kehidupan yang kamu idam-idamkan. Tapi ingat, semesta itu netral. Dia nggak peduli kamu siapa, dari mana, atau apa yang kamu percaya. Dia hanya bekerja berdasarkan frekuensi kamu. Kamu bisa jadi magnet kebaikan, atau kamu bisa terus menarik hal-hal buruk ke hidupmu. Semua tergantung kamu. Jadi jawab pertanyaan ini. Apakah kamu mau tetap hidup dengan mindset lama yang bikin kamu stuck? Atau kamu mau mulai selaras dengan hukum semesta, biar hidupmu ngalir lancar ke arah yang kamu mau? Kalau kamu memilih untuk selaras, mulai dari hari ini lakukan ritual kode syukur 555. Gunakan mode CEO, visualisasikan hasilnya, riset energi negatif, pakai hukum 3 detik, dan terapkan prinsip minta bertindak lepaskan. Tapi kalau kamu masih ragu, tanyalah diri kamu sendiri, sampai kapan saya mau stuck di hidup yang begini-begini aja? Gua nggak peduli kamu percaya atau enggak sama hukum semesta. Yang jelas hukum semesta selalu bekerja, entah kamu pakai buat manfaatin
Atau kamu jadi korbannya? Saya tantang kamu. Praktikkan sekarang. Kalau kamu serius, tulis di komentar. Saya siap sinkron dengan hukum semesta. Jika kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang butuh pencerahan, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan rahasia semesta berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.